Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami hormati kuasa-Mu, kami hormati kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar kuasa-Mu yang nyata Tuhan Yesus. Kami semua tidak ada apa-apanya, hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang agung. Urapi semua jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka pulang membawa berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Maaf, semua pengap ya. Tapi firman Tuhan hari ini Tuhan Yesusku luar biasa. Walaupun pengap, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17-18. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah perkataan dari Sadra, Mesak, Abednego yang sudah sangat terkenal. Siapa yang tidak tahu ceritanya Sadra, Mesak, Abednego? Halo? Semua tahu ya? Jadi tidak usah diceritakan. Tapi dua ayat ini menunjukkan Sadra, Mesak, Abednego punya integritas. Sadra, Mesak, Abednego benar-benar percaya kepada Allahnya bahwa Tuhan pasti menolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak akan menyembah kepada patung dewa-dewa. Saudara-saudara, inilah yang harus kita teladani, karena saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus punya integritas. Integritas itu apa sih? Nah, gambarannya seperti Sadra, Mesak, Abednego. Punya kepercayaan, punya kejujuran, punya wibawa di dalam Kristus, dan sangat memuliakan Tuhan. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang punya integritas. Bukan anak Tuhan yang sembarangan. Bukan anak Tuhan yang selalu merengek-rengek, minta ini, minta itu sama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, punya integritas bukan kita harus kaya, bukan harus punya baju mewah, tas mewah, bukan seperti itu. Tapi saudara-saudara yang kekasih, kita ini punya integritas. Kita menghayati, kita menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita teladani kepemimpinan Tuhan Yesus. Integritas dari Tuhan Yesus. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita. Inilah yang harus kita teladani. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak usah merengek-rengek terus sama Tuhan.
Nggak usah merengek-rengek apalagi sama manusia. Pak, Bu, saya butuh ini, butuh itu. Kita tidak punya integritas. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang militan, kita punya integritas. Kita tidak akan mencari manusia. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam doa saja, kalau saudara berdoa isinya cuma minta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya kasih contoh orang tua. Orang tua kalau lihat anaknya selalu dekat sama orang tua kalau lagi butuh. Kalau tidak butuh, goodbye. Nah, ini contohnya kayak seperti kita. Kita kalau lagi butuh ada masalah besar lagi. Waduh, kita dekat sekali cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau suasananya nyaman, zona nyaman, kita sering melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, doanya juga santai. Nah, inilah gambaran anak-anak Tuhan yang selalu butuh sama Tuhan. Butuh Tuhan bukan mencintai Tuhan. Butuh berkatnya. Saudara-saudara yang kekasih, contoh anak kecil. Kalau cinta sama orang tua, dia mungkin ketemu mamanya, ketemu papanya, dipeluk, bukan cuma minta-minta, enggak. Tapi kepingin ketemu, kepingin rasanya, aduh kalau deket sama orang tua itu aman. Rasa cintanya tersalurkan. Nah, masih kecil, mungkin dia masih pegang kaki kita, ya, masih pegang. Tapi masih kecil, masih pegang, cuma ya dia merengek-rengek minta selalu digendong, saudara-saudara. Tapi kalau dia menjelang makin besar, anak kecil itu kalau kangen sama kita dirangkul, ya, kita rasa seneng enggak? Sama kayak Tuhan. Tuhan itu sama kita. Lihat, kalau butuh aja, cari aku, dengan segenap hati, doa berjam-jam. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Tapi kita, umat pilihan, kita harus punya integritas seperti Tuhan Yesus. Kita teladani Tuhan Yesus. Kalau hidup kita itu seperti meneladani seperti Yesus, kita percaya kejujuran itu ada di dalam kehidupan kita. Hikmat itu ada, keadilan itu ada. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah saudara-saudara kita ini hidup dengan damai, sukacita. Sekarang saya tanya, kejujuran itu indah. Kejujuran itu awal dari berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tidak selalu identik dengan berkat materi. Tapi saudara percaya, secara ekonomi saudara diberkati. Jangan khawatir. Asal kita punya integritas. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Sadra, Mesak, Abednego. Walaupun Allah tidak menolong aku tetap percaya kepada Allahku. Walaupun keadaan kita bukan seperti yang kita inginkan, walaupun keadaan kita belum berkelimpahan, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhanku itu luar biasa. Tuhanku itu tahu masalahku, Tuhan tahu keadaanku, Tuhan tahu ekonomiku, Tuhan tahu sakit penyakitku. Dan hari ini saudara percaya, kalau saudara percaya 100% seperti Sadra, Mesak, Abednego, maka kita percaya damai, sejahtera, sukacita Allah itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kejujuran itu awal dari berkat Tuhan. Berkat itu berkat kehidupan secara kekal. Kalau saudara sudah mendapatkan yang kekal,
pasti yang dunia itu soal kecil buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Saudara katakan 2, 3. Tuhan Yesusku luar biasa. Ayo kita katakan, angkat tangan kita dengan semangat. 2, 3. Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya kita ini punya semangat di dalam Kristus. Kalau orang punya integritas, hidupnya tenang. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Coba saudara katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terus, iya. Dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Aku tidak takut bahaya. Jadi nanti pulang, persoalan tuh pasti ada. Tidak mungkin orang hidup tidak ada persoalan. Tadi sama WL ditanya, siapa yang tidak punya masalah hari ini? Sana yang di kuburan tidak punya masalah. Bebas sudah. Hari ini kalau Tuhan izinkan masalah apapun yang terjadi, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Amin. Masalah itu anugerah. Saudara bisa mengaminkan? Karena dengan masalah kita semakin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi jangan menangislah di dalam masalah, tapi bersukacitalah di dalam masalah. Karena kita dicintai Tuhan. Tuhan ingin selalu ketemu dengan kita. Masalah apapun saudara percaya. Oh, Tuhan mau punya hubungan yang intim dengan kita. Kalau kita tidak ada masalah, tidak ada omong-omong sama Tuhan setiap saat, setiap waktu. Paling saudara bangun tidur pagi doa kalau ingat ya. Kalau tidak ingat tidak doa. Tapi kalau ada masalah, saudara diam-diam nangis. Allah mengerti, Allah peduli. Memang betul. Allah itu mengerti. Allah itu peduli dengan persoalan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara punya integritas, saudara mengenal Allah kita. Siapa Allah kita? Baru-baru ini saya dapat share di mana itu? Dulu lupa saya. Pokoknya di luar negeri yang lagi mau kebaktian. Gereja itu mau dimasuki orang-orang yang bersenjata pakai apa ya, mau dibunuh. Ternyata mereka hangus terbakar. Ini nyata bukti kuasa Tuhan. Jadi masalah saudara sekarang biasa. Amin. Karena Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kejujuran saya katakan itu awal dari berkat. Orang yang berintegritas itu tandanya jujur, punya hikmat, hidupnya adil. Nah, saat ini saudara-saudara, kita melihat ya di dalam Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tinggal kita memilih, kita mau jujur atau kita mau berbuat seenaknya. Itu tergantung dari kita. Mau taat firman Tuhan atau mau
taat kepada keinginan daging kita. Itu pilihan kita. Jadi saat ini kita melihat Gehazi, saudara tahu Gehazi itu bujangnya Elisa. Apa yang dia perbuat? Pada saat Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman, dia melihat bahwa persembahan itu dia lihat ngiler. Karena apa? Secara nyata itu persembahan yang dari Naaman bisa dimakan 7 turunan. Nah, lalu dia ngomong kepada Naaman. Saudara kalau lihat di sini ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 25-27. Naaman itu ngomong, Gehazi ngomong sama Naaman. Naaman, saya mau sedikit persembahan. Saudara kalau lihat, persembahan itu sebetulnya bukan menjadi haknya. Karena dia lihat, wah, bapakku Elisa aja tidak mau. Dikasih loh kok tidak mau. Elisa punya integritas. Ya, dia cuma mau memuliakan nama Tuhan. Tidak mata duitan seperti Gehazi. Saudara-saudara yang kekasih, banyak di antara kita yang datang ke gereja mata duitan sama Tuhan. Yang dicari cuma berkat. Banyak yang melayani di gereja juga mata duitan. Saya sampai heran, tahu firman atau enggak? Kadang-kadang di dalam pelayanan, nanti maaf bukan di sini, ya. Saya lihat banyak di sana sini itu cuma lihat nilai dari persembahan. Yang mana yang lebih besar itu yang dilayani. Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu sudah mengorbankan segalanya buat kita. Kenapa selalu kita ukur dengan uang yang tidak akan pernah ada puasnya? Kadang nanti kalau latihan musik, baru latihan, nih amplop, ya. Baru latihan. Jadi saya pikir ini apa yang seperti ini? Apa kamu mau jadi Gehazi? 2 Raja-Raja 5 ayat 25-27. 2 Raja-Raja 5 ayat 25. Nah, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ini bohong, ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh, nah ini loh, dari perak itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Mendadak Gehazi jadi kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Gehazi mulai hari ini kustanya Naaman menjadi kustamu sampai ke keturunan. Ini sangat mengerikan. Jadi ini upahnya orang-orang yang tidak jujur. Kalau yang jujur banyak di Alkitab. Contoh seperti Yusuf. Walaupun dia di penjara karena istri Potifar, dia tidak nuding istri Potifar. Itu loh yang buat saya di penjara. Enggak. Tapi dengan taat. Dia lakukan semuanya walaupun sengsara. Pada waktu di penjara itu dia dikasih pakaian besi. Ya, enggak tahu berapa tahun itu saudara-saudara yang kekasih. Tetap dia punya integritas. Dia memuliakan Allahnya. Kalau kita lihat Gehazi, apalagi yang di Alkitab, Ananias, Safira, bohong, ya, jual tanah, bilang tidak jual. Loh, itu kan milik pribadimu. Kenapa kamu mesti bohong? Karena kamu tidak ingin memberikan persembahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya mereka mati mendadak. Loh, saya tidak nakut-nakuti saudara nanti tidak jujur mati mendadak. Enggak. Inilah gara-gara pelanggaran-pelanggaran. Yang lebih mengerikan lagi adalah akan. Akan itu saudara tahu
waktu Israel di bawah pimpinan Yosua perang itu kalah. Padahal Tuhan sudah bilang kemenangan ada di pihakmu. Tapi kenapa sekarang kok kalah? Yosua tanya lagi sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok tidak sesuai? Nah, di sini ada yang tidak jujur. Ada yang mengambil barang jarahan, disimpan di dalam kemahnya. Enak loh, Tuhan bicara tuh tes. Siapa sekarang yang Tuhan bicara sama kita secara audible? Halo? Asal jangan ngawur. Nanti bukan Tuhan yang bicara bilang Tuhan, ya, setan yang bicara bilang Tuhan. Nah, ini kebun anggurnya Nabot suruh kasih hak saya, katanya Raja Ahab. Nah, itu bohong, ya. Nah, saudara-saudara, pokoknya Tuhan kalau tidak ngomong apa-apa sama kita, jangan kita seperti orang, Tuhan ngomong sama kita seperti ini. Itu tidak boleh, dosa, ya, tidak jujur. Seperti Akan ini saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yosua 7 ayat 20, kita ini ngeri melihat apa hukumannya Akan yang dia secara diam-diam itu mencuri, nyolong barang jarahan. Padahal Akan ini bukan orang miskin, dia kaya. Punya kambing domba, punya segala macam. Tapi dia ini loh, hawa nafsunya. Tidak bisa menguasai hawa nafsunya sehingga menghalalkan segala cara. Sehingga bangsa Israel pada saat perang jadi kalah gara-gara Akan. Coba kita buka Yosua 7 ayat 20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Nah, ini loh, ngiler dengan harta duniawi. Jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Akan itu dibunuh hidup-hidup. Keluarganya tidak ikut berbuat dosa, tapi istri dan anak-anaknya ikut dibakar, ditumpas habis. Ini mengerikan sekali. Mungkin di dalam kehidupan kita ini lupa, ya, akan kejadian-kejadian di Alkitab itu semua ada, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah kita ini jadi orang berintegritas. Malu karena kita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Marilah kita mulai hari ini, apapun yang kita ucapkan itu benar-benar berasal dari firman Tuhan. Seperti hamba-hamba Tuhan masa sekarang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada hamba Tuhan yang terkenal berani berbuat sesuatu yang melegalkan sesuatu. Contoh, ada seorang polisi, ya, nah, yang selingkuh. Terus istrinya yang pertama tahu juga. Akhirnya pendeta ini bisa memberkati pernikahan dari orang ini beserta istri keduanya. Ini tidak benar. Tidak punya integritas. Karena apa? Kamu hamba uang. Kalau bukan karena uang, untuk apa? Kita tidak tahu bahwa itu dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang kita juga sebagai hamba Tuhan memang tidak sempurna. Tapi baiklah kesempurnaan itu makin hari makin terlihat.
Seperti akhirnya kita ini mau menuju seperti Yesus. Jemaat juga demikian. Apa yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita ini mohon pada Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan Yesus. Ampuni kalau perbuatanku mungkin dulu. Nah ini loh ya. Kita ini sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita manipulasi uangnya orang atau kita berbuat curang. Hari ini Tuhan datang untuk memberikan pertobatan kepada setiap kita. Jadi orang Kristen jangan sama. Dulu sekarang selama-lamanya tetap sama. Untuk apa kita bergereja? Nah saudara-saudara, baiklah yang memperbaharui, pembaharuan itu datang dari Tuhan untuk setiap kita yang mau dibaharui. Kalau tidak mau hidup seperti dulu, di rumah mau cekcok sama istri, mau pukul istri, tetap sampai sekarang tetap seperti itu, tidak ada Kristus dalam hidupmu. Di rumah istri ngomel terus ya, tidak ada berhentinya sampai suami anak tidak kerasan di rumah. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada Kristus di dalam hidupmu. Hari ini saudara, kita semua harus berubah. Yang marah-marah terus di mimbar, saudara-saudara yang kekasih, hidup itu harus penuh kasih, hidup itu harus benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tapi di rumah kerjanya cuma marah-marah. Anaknya salah sedikit dipukul, istrinya salah dimarahi, ya. Terus ini tidak mencerminkan Kristus, tidak memiliki integritas. Jadi sia-sia kita melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat, oh iya, kalau marah, lah aku sama seperti manusia lama. Manusia lamaku tetap seperti itu, saat ini tetap seperti itulah. Untuk apa aku melayani? Nah, kita diubahkan asal kita mau. Kita jujur, ya. Kita mau Tuhan memberikan kejujuran kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Kita ini menjadi orang yang adil seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hikmat itu penting untuk kita, anak-anak Tuhan. Papa, mama, ibu, bapak harus punya hikmat, harus punya keadilan, adil seperti Kristus. Nanti anak, jangan sampai kita membeda-bedakan anak. Ini sudah tidak adil, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka 2 Samuel 23 ayat 3 dan 4. 2 Samuel 23 ayat 3 dan 4. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Amin. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Haleluya, saudara-saudara. Kalau kita adil, ya, kita ini punya hikmat luar biasa. Amsal 3 ayat 21-23. Kalau orang adil punya hikmat, itu hidupnya tidak mungkin serakah, ya. Amsal 3 ayat 21 dan 2-23. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Hai anak, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita punya hikmat, punya keadilan, saudara, kami percaya keluarga kita tuh menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga mana sih yang tidak pernah bertengkar? Tidak ada. Keluarga-keluarga pasti ada, suami istri itu bertengkar ada. Cuma bukan bertengkar setiap hari. Kalau bertengkar setiap hari itu menghabiskan energi. Energi kita ini sebetulnya positif.
Ya, kalau kita hidup mulai pagi sudah ndak enak, itu yang positif tuh hilang dimakan sama yang negatif. Akhirnya kenapa badan bisa letih, lesu, loyo? Karena saudara sendiri yang berbuat. Yang positif itu dibuang, yang negatif ini masuk. Kalau saudara terus bertengkar, hidup ndak tenang, ndak bahagia, itu bisa stres loh. Orang yang stres itu banyak penyakitnya. Dan hari ini jangan orang bilang dikit-dikit, wah stres aku, stres aku. Kasihan. Orang yang suka ngomong stres itu akhirnya depresi. Nah, hidup yang sakinah, hidup yang bahagia itu harus kita raih. Karena kalau kita hidup adil, ya, hidup kita penuh hikmat Tuhan. Kita ke gereja bareng bersama-sama suami istri. Ada enggak suami atau istri yang belum terima Yesus? Ada enggak yang sampai masa tuanya pergi ke gereja sendirian? Saudara-saudara yang kekasih, suami dimenangkan oleh istri, istri juga dimenangkan oleh suami. Doa itu sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita berhikmat itu luar biasa. Seperti Raja Salomo, sudah sering saya berikan ilustrasi tentang Raja Salomo yang membagi anak, ya. Nah, itu enggak usah saya omong sekarang karena saudara sudah tahu, ya. Nah, ini hidup ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan memang terus berlanjut. Jadi kita harus tahu bahwa hidup ini memang butuh. Hidup di dunia ini tidak ada orang tidak butuh uang. Orang yang tidak butuh uang itu adalah orang mati, ya. Orang mati sudah tidak butuh apa-apa. Gitu. Nah, saudara-saudara selama masih hidup di dunia ini masih ada kebutuhan, berarti masih harus ada uang. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Wah, uang teori kemakmuran, tidak, ya. Itu realita. Itu nyata, ya. Kalau kita sekarang berhikmat, ada contohnya 2 orang ibu. Ini saya kasih tahu gambaran, ya. 2 orang ibu sama-sama punya 3 anak. Dua-duanya punya anak 3. Terus suatu hari ditinggal mati suaminya. Nah, ibu yang satu suaminya kaya kasih 5 miliar. Ya, jadi warisannya 5M. Yang satunya juga warisannya sama 5M. Saudara-saudara yang kekasih, ibu A warisannya langsung dibagi ke 3 anak ini. Terus loh, hikmat itu penting. Terus dia tinggal di rumah jompo. Itu di Amerika. Lain rumah jomponya sama di sini lain, ya. Kalau rumah jompo di sini ya lumayan agak kurang nyaman, ya. Tapi itu di Amerika. Saudara-saudara yang kekasih, terus dia uangnya sudah dibagi ke anak-anaknya, dia ambil sedikit terus dia tinggal di rumah jompo. Ya, ini hikmat loh. Kelihatannya betul atau enggak? Langsung warisannya dibagi. Betul apa enggak? Nah, kadang kita bingung, itu betul atau enggak ya? Ya. Nah, kenapa bagi warisan mamanya masih hidup? Ya toh? Kalau masih hidup itu jangan bagi warisan dulu. Ya. Ibu yang kedua, ini dia tinggal di rumah jompo, terus anak-anaknya sudah goodbye semua. Tidak ada yang jenguk dia di rumah jompo, tidak ada yang ngajak dia jalan-jalan, tidak ada. Akhirnya dia mati bunuh diri. Saudara-saudara yang kekasih, ibu yang kedua, dia juga dapat berapa? 5M. Oh, 5M itu buat hidup ya. Taruh di bank santai, ya, dapat bunga. Dia pegang uangnya, dia taruh di bank, kemudian ibu ini tinggal di rumah jompo yang mewah. Di sini dikatakan mewah. Dengan uang 5 miliar yang ada, hidupnya tidak pernah kekurangan. Waktu hari Minggu, dia cuma telepon anak-anaknya. Siapa yang mau datang hari ini mau makan bersama? Ayo, yang makan bersama nanti pulang saya kasih uang $100 $100.
satu orang. Wah, datang semua anak cucunya. Ya. Nah, ini dia lakukan sampai masa dia dipanggil Tuhan. Anak-anaknya menghormati dia. Karena apa, saudara-saudara? Butuh ini loh. Warisan ini loh. Ya. Kalau tidak butuh warisannya sudah yang seperti tadi. Nah, saudara-saudara, ibu ini punya hikmat. Dia juga adil. Karena waktu dia sudah meninggal, warisannya ditulis. Jadi dia tidak terlantar. Karena banyak sekarang ini, karena saya sering ya mengunjungi rumah jompo, rumah yatim piatu ya, saya lihat itu banyak anak-anak yang tidak tahu diuntung namanya. Ya, orang tuanya ditaruh di tempat jompo, terus tidak dikunjungi. Pernah itu ya, saya ini sampai nangis loh, karena ada satu ibu, ya dia tuh nangis ikut saya. Bu, saya ikut ibu, saya mau pulang, Ini loh, gambaran modelnya anak-anak Tuhan zaman sekarang. Punya orang tua ditelantarkan. Hidupnya tidak akan berbahagia. Nah, jadi ini contoh-contoh. Tapi tidak pernah saya dengar anak-anak minta warisan secara rohani. Gak pernah. Pa, aku minta warisan ya. Khotbahmu itu nanti kasihkan aku ya, supaya aku bisa khotbah seperti papa mama. Ada enggak yang gini? Loh, ada toh. Itu yang kelihatan cuma apa? Jen. Saya sampai gini loh, iya. Di Alkitab ada enggak yang minta warisan secara roh? Amin. Siapa? Elisa. Betul. Elisa tidak minta apa-apa sama Elia. Tapi minta 2 kali lipat warisan rohmu. Ini loh, integritas. Saudara-saudara yang kekasih, mati ya. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat penting, adil penting. Karena memang sekarang ini repot saya lihat. Kenapa saya bicara tentang warisan? Karena banyak yang konseling sama saya tentang warisan. Ada yang punya, ini ya, hati-hati. Ada suami yang tidak baik. Sini ada enggak yang tidak baik? Tidak ngaku, sudah. Iya, tidak mungkin ngaku. Ya toh? Ngakulah di hadapan Tuhan. Ada suami-suami yang pelit minta ampun. Tidak diberkati Tuhan loh. Iya. Coba istrinya ya, kita kasih uang istri itu lebih. Maka Tuhan itu melimpahkan dengan lebih kepada saudara dan saya. Anak itu jangan sampai kekurangan. Kalau kita punya uang, anak dikasih uang pas-pasan. Sampai ada yang ngomong sama saya, Ai, coba kasih tahu mama, aku ini kalau makan di kuliah itu kalau makan sehari 2 kali. Loh, ngapain kamu makan 2 kali? Sekali aja. Ya ini aku cuma dikasih uang sekali. Lah, coba minta sama mama papa, aku dikasih uang untuk makan 2 kali. Loh ini kasihan. Mama papanya punya kekayaan sampai 7 turunan tidak habis. Tapi anaknya dipres-pres seperti ini. Nanti nuai loh. Kalau ini anak-anakmu nanti tidak cinta sama kamu, ya ini karena taburanmu. Kamu tidak memperhatikan anak dengan baik. Kalau engkau lihat anakmu tidak narkoba, anakmu tidak foya-foya, tidak ngerokok, tidak minum-minuman, kasih uang lebih. Saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Istri itu banyak yang sakit hati. Cerita sama saya. Suami saya itu, maaf ngomongnya sampai gini. Pak,
dongakno mati. Loh, kok gitu? Iya, walidnya. Loh gitu ndak boleh didoain cepat mati. Karena apa? Nanti kalau mati sungguh kamu nanti kecewa, kamu nanti gini loh. Apa sih getun itu? Ya, nyesal. Iya, karena apa? Suamimu tuh biasa tidur bareng. Nanti kalau mati kamu lihat di sampingmu ndak ada, kamu nangis. Ya toh. Lihat lagi lo kok sudah pulang ke rumah bapak. Iya kalau ke rumah bapak. Karena orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Hati-hati bapak-bapak. Ya. Nah, suami yang tidak pelit sama istri itu diberkati Tuhan luar biasa. Tidak tahu uang tuh datangnya dari mana. Pokoknya yang penting uang halal, uang jujur itu dari Tuhan. Itu urusan Tuhan mau memberkati sampai berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini contoh-contoh tuh sebetulnya ya. Saya tuh makanya sering ditelepon itu karena konseling. Jadi kita harus sabar ya. Ini ada yang konseling. Suaminya itu beli rumah mewah loh, rumah mewah-mewah itu. Ini sudah suami istri. Tapi tiap beli rumah itu di atas namakan papanya. Loh, kan tidak adil toh ini. Ya. Ini namanya jahat, otaknya jahat. Karena apa? Dia mikir nanti kalau cerai. Nah, kalau cerai istrinya tidak dapat apa-apa. Soalnya ini atas nama papanya. Ini licik. Orang kayak gini, kenapa kamu itu tidak tanya Tuhan nikah sama orang model kayak gini? Nah itu ya, menyesal belakangan itu sudah gak ada obatnya. Ya dijalani sama dia. Saudara-saudara yang kekasih, makin lama usaha suaminya makin surut. Makin habis usahanya, akhirnya Tuhan buka jalan untuk istrinya. Istrinya yang menghidupi seluruh keluarga. Dia diberkati Tuhan, dia buka toko ya. Hikmat dari Tuhan itu datang, dia buka toko, akhirnya seluruh keperluan rumah tangga istrinya yang mendanai. Saudara-saudara yang kekasih, 3 bulan yang lalu, papanya itu, saudara-saudara yang kekasih harus ingat loh, papanya itu bisa hidup terus apa enggak ya? Ya, papanya itu kan manusia, bisa mati, ya toh. Nah, tahu-tahu papanya waktu tidur itu mati mendadak. Jadi belum ya, ini sertifikat belum di atasnamakan dia, sudah mati mendadak. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, rame itu gegeran. Karena apa saudara? Meskipun adik-adiknya tahu kalau itu rumahnya dia, tapi kan atas nama papanya. Semua minta warisan. Ini gila. Nah, ini loh ya. Ini kesalahannya sendiri. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Aduh, warisan-warisan duniawi itu memang benar-benar kita butuh ya, untuk anak-anak cucu kita memang harus ada. Kalau punya, kalau tidak punya apa yang diwariskan ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, penting kita mewariskan kepada anak-anak itu kekayaan secara rohani. Amin. Kalau anak-anak kita kaya secara rohani, tidak mungkin mereka rebutan harta warisan. Seminggu yang lalu ada yang konseling. Aku habis banyak uang AI lo untuk apa? Untuk ngurus ke pengacara. Ngurus apa? Rumah katanya. Wah, saya tanya jalan ceritanya kayak apa? Jadi hati-hati. Ini papanya punya adik banyak. Nah, rumah ini di atas namakan 2 adiknya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, akhirnya adik laki yang satu bilang, nih ini nanti warisan separuh buat kamu.
saudara-saudara yang kekasih, sudah ditulis ahli waris. Ya. Tapi ini kan bukan anaknya. Nah, waktu adik papanya meninggal, tinggal adik papan satunya beserta istrinya. Kemudian tidak lama ini adik papanya yang satu meninggal juga. Tinggal istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun punya surat wasiat, ya, ahli waris, tapi kalau istrinya, adiknya papanya tidak setuju, rumah itu tidak akan bisa dijual. Jadi sampai saat ini ahli warisnya melompong, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah ini loh, ya, inilah duniawi. Zaman dulu sudah ada. Bukan miliknya Raja Ahab maksa mau merampas kebun anggurnya Nabot. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tidak demikian di dalam kehidupan orang-orang percaya yang punya integritas. Saudara-saudara yang kekasih harus adil, ya. Kita ini harus penuh hikmat. Ada seorang bapak meninggal, ya. Banyak yang nangis. Teman-temannya, tetangganya nangis kayak orang kehilangan apa gitu. Nah, satu hari sama pendeta yang melayani ditanya, Bapak Ibu kenapa sangat terpukul waktu ditinggal sama Bapak ini? Iya Pak, itu orang sangat baik sekali. Karena apa? Waktu saya susah dia tolong saya. Saya tidak punya rumah dia kasih pinjam rumah. Saya tidak punya uang, dia kasih uang. Saya sakit, satunya ditanya, kamu kenapa? Saya sakit, Bapak ini nolong saya. Sampai di rumah sakit semua dibayari. Terus ada satu anak laki-laki yang diam aja di situ. Ya. Terus ditanya sama pendeta ini, kamu dari tadi kok diam aja? Kamu siapa? Loh, saya anaknya Bapak ini. Terus apa kesanmu terhadap papamu? Tidak ada katanya. Kenapa? Semua orang ini nangis, saya enggak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena selama papaku hidup tidak memperhatikan keluarga, hanya perhatian sama orang-orang di luar supaya disanjung orang. Nah, ini loh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak perlu kita ini disanjung, kita ini ditinggikan manusia. Kalau kita sudah, oh iya terima kasih, itu sudah mencuri haknya Tuhan. Saya kalau dibilang, oh, Bu terima kasih Bu, khotbahnya bagus, Ibu ini aduh penuh hikmat, punya Tuhan. Ya, saya cuma gini, takut, harus hidup itu takut. Karena apa? Integritas utama itu hanya Tuhan Yesus. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau saat ini saya boleh berdiri di atas mimbar, saudara boleh ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ayo saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Saudara angkat tangan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dengan semangat, saudara yakin bahwa Tuhan memberikan kemurahan untuk setiap kita. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang dahsyat ada di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan, mereka yang menyanyikan dengan sungguh-sungguh, saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, semua hidup dalam berkat Tuhan. Berkat rohani, berkat kesehatan, berkat materi harus mengikuti. Anak Tuhan tidak boleh ada yang kekurangan. Karena Tuhan itu hidupnya memenuhi
Hidup kita itu jauh lebih besar dari yang kita doakan. Amin. Efesus 3 ayat 20. Jadi kalau saudara-saudara yang kekasih, nah saya tutup dengan kesaksian. Kesaksian ini suami saya, Pak Edi, ini apa namanya itu? Kalau berdoa, ini kami bulan Februari itu mestinya berangkat ke Eropa. Itu sudah 3 tahun yang lalu sebetulnya, tapi karena COVID tidak jadi berangkat. Saudara-saudara yang kekasih, doanya ini gini, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus tidak jadi berangkat Tuhan, uangnya dikembalikan Tuhan. Terus itu berdoa itu berbulan-bulan, ya, bertahun-tahun tuh doanya gitu. Karena apa? Dia merasa tidak yakin karena lututnya itu tidak bisa jalan jauh. Jadi hari ini juga tidak bisa ikut ke sini karena apa? Naik tangga, ya, dia takut tidak bisa naik tangga. Saudara-saudara yang kekasih, saya ini gini bilang, kan kita doa bersama, ya. Doa mesbah keluarga itu besar kuasanya. Kalau belum mesbah keluarga, mulai hari ini kita terapkan untuk doa mesbah keluarga setiap hari. Ya, karena apa? Kalau doa, suami saya itu ngomong, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, dikembalikan uangnya Tuhan. Saudara-saudara saya cuma ngomong gini, Pak, uang itu sudah di travel, gak mungkin balik. Nah, sudah jangan doa gitu. Kalau memang harus berangkat, ya dijalani. Padahal saya ini berdoa supaya berangkat kok. Ya toh, kepingin ya. Kok doanya terus dak jadi Tuhan, dak jadi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sampai akhirnya bulan Februari saya mau berangkat sama Kevin anak saya ini sudah berangkat ngurus visa ke Jakarta. Ya kan sudah shift, ya. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan mendengar doa. Haleluya. Setelah berangkat ngurus visa, kan itu sudah dekat, paling tidak kurang 2 minggu itu mesti berangkat. Saudara-saudara, lah ini kok tidak ada kabarnya berangkat, tidak ada apa. Saudara-saudara yang kekasih, ternyata dari travelnya itu lari. Nah, terus siapa yang menanggung? Ya, yang nanggung ini dari satu komunitas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dicari larinya ke Holland katanya. Waduh, hilang. Uangnya hilang. Iya, kalau sudah lari gini, ya sampai hampir hari H, kurang 3 hari ya. Main 3 itu enggak ketemu orangnya. Akhirnya jangan khawatir. Nanti uangnya kembali semua. Saudara-saudara yang kekasih. Wah, ini rupanya doanya Pak Edi ini dijawab Tuhan. Ya. Saya cuma gini loh, saya sering mandek kok. Ya. Jangan doa minta tidak jadi. Ya toh? Yang satu kepingin berangkat, yang satunya ya didoakan tidak jadi. Terus saudara-saudara yang kekasih, akhirnya ada pengumuman, ya tidak jadi berangkat betul. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu uang 3 tahun yang lalu, ya. Sekarang itu uangnya dikembalikan sampai 2 kali lipat lebih. Itu Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita punya hikmat, ya percaya kepada Tuhan. Sampai saya ini geli kadang-kadang ya. Kok aneh ya doanya seperti ini, rasanya saya bilang tidak masuk akal. Sudah tidak mungkin balik, pasti kita berangkat. Ayo ini operasi dulu. Memang harus operasi kakinya. Ya toh, tapi Pak Edi belum mau. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini loh ya. Doanya luar biasa. Karena dia tidak lihat kanan kiri, pokoknya Tuhan tidak berangkat. Tuhan tidak berangkat. Akhirnya sungguh-sungguh tidak berangkat. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang
Aneh ya. Kalau dipikir itu kan sudah nyata, ya. Saya ini sudah kurang Desember itu saya sudah senang. Waduh, nanti saya ke Eropa Timur, ya. Saya bisa lihat ini, lihat itu. Saya kepingin yang di Austria itu lihat sungai, kanan kirinya itu ada rumah-rumah yang bagus gitu ya. Itu saya minta loh sama Tuhan. Tidak tahu, ya nanti pasti dikasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, penutupnya ya saat ini. Tadi kesaksian terakhir, ya. Sekarang penutupnya. Seringlah saudara membayangkan sesuatu yang saudara belum punya. Amin. Haleluya. Apa yang belum punya? Kadang-kadang belum naik pesawat. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Ya, minta sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin naik pesawat. Gitu, ya. Terus saudara-saudara, Tuhan dengar nggak? Dengar, ya. Nah, saudara-saudara yang belum punya rumah, saudara minta sama Tuhan, ngomong terus. Ya, ngomong terus. Tuhan minta rumahnya yang besar, Tuhan minta rumah yang besar. Hati-hati loh, Tuhanku besar loh ya. Nggak pas-pasan, ya. Jangan minta yang pas-pasan, rugi. Kalau bisa minta mobil, kenapa kita minta? Ya Tuhan, naik sepeda ontel aja, terima kasih. Ya, Tuhan kaya. Jadi sering-seringlah kita ini bermimpi, kita ini ngomong, ya. Impian itu harus diwujudkan. Jangan cuma ngomong, oh Tuhan, kapan ya aku dapat ini? Sampai tua enggak mungkin dapat. Tapi kalau orang-orang yang militan, yang berintegritas seperti Yesus, apa yang kita ucapkan itu doa kita. Amin. Kita percaya saat ini saudara-saudara butuh apa? Kalau anak saya, dia tahu yang dibutuhkan apa? Dia belum punya anak. Nah, tinggal ngomong sama Tuhan. Tapi ingat, kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Kadang-kadang kita minta belum dikasih sama Tuhan karena Tuhan tahu karakter kita. Kadang-kadang saudara minta diberkati rumah mewah, mobil mewah, nanti membuat kita sombong, akhirnya kita tidak masuk kerajaan Allah. Nah, ini Tuhan tahu kita ini berintegritas atau tidak. Jadi saudara-saudara yang kekasih, minta kekayaan terlebih dulu secara rohani. Seperti Nabi Elisa minta warisan sama Nabi Elia minta warisan roh. Bukan wasiat-wasiat secara duniawi. Yang duniawi nanti ya bakal kita tinggal. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita ucapkan saat ini itu pasti terjadi. Pasti. Saya ini tidak punya kemampuan untuk minta. Saya cuma bilang gini, Tuhan tidak tahu, pokoknya Tuhan yang kasih. Saya tidak tahu kanan kiri, tidak tahu manusia, tidak tahu apa. Jangan lihat manusia. Tapi cuma kita lihat Tuhan kita besar. Saat ini kalau kita mengucapkan sesuatu, Tuhan, saya minta banyak jiwa yang dimenangkan. Kursi-kursi ini penuh, Tuhan dengar. Dan tunggu jawaban Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jawaban Tuhan itu selalu ya dan tidak. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Tidak selalu Tuhan menjawab doa, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saat ini kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun saat ini yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Dan saat ini juga kalau engkau minta kepada Tuhan, hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Nah, saudara, jangan mau hidup kekurangan, jangan mau hidup pas-pasan, tapi percaya Allah kita berkelimpahan dan saat ini hidup kita hidup penuh dengan
kelimpahan. Haleluya. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang benar-benar berintegritas, hidupnya penuh pengorbanan, darahnya yang dicurahkan untuk menebus dosa setiap kita. Jadilah kita seperti Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh kami adalah bait rumah Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait Allah dengan otoritas dari sorga. Saya perintahkan segala kelemahan-kelemahan tubuh, setiap roh penyakit pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan yang menyembuhkan. Saya melepaskan urapan yang menyembuhkan atas setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan-kelemahan tubuh kami bakar dengan api dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang punya pergumulan, letakkan kedua tanganmu di atas dada. Ora mashikara mata kuriana la mashanda. Enara mashende rebe bandara la moshekere lebe bandoriana la mashakaya la mashe. Ia makore bekero boko shanda la mashanda. Ia ramashele rebe barara bakoriana la mashele niara. Ora matoriana la mandala mashanda. Ia ramakarobo shele rebe bandalamu. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan sudah menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuat di dalam Engkau. Dan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Bapak Ibu kekuatan dari Tuhan. Terima jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan akan memegang tanganmu dan menuntun engkau berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Saudara yang hari-hari ini membutuhkan jawaban dari Tuhan. Seolah-olah saudara berdiri di depan pintu yang tidak pernah terbuka. Saudara berada di sebuah jalan tetapi buntu. Saudara yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, mari kita hancurkan segala kebuntuan, segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi. Dan biarlah kami menerima setiap yang terbaik seperti janji Tuhan bagi kami. Roh takut, roh khawatir, roh kecemasan, keluar dalam nama Yesus. Pergi. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar dengan api dari sorga. Mari saudaraku, terima semua yang terbaik dari Tuhan. Terimalah, 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 terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada akhir ibadah kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Berkat Tuhan atas hamba-Mu Ibu Margareta beserta seluruh keluarga besar. Kesetiaan, kesungguhan, ketekunan Tuhan, Engkau akan bawa keluarga ini semakin hidup takut kepada Tuhan, menjadi berkat dan boleh menyampaikan isi hatimu bagi umatmu. Pakai, urapi dan berkati lebih dan lebih lagi. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah pujian, penyembahan kami, persembahan kami. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran
dan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua para menteri, juga pejabat-pejabat TNI Polri, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan. Dan pemilu tahun depan berjalan lancar, baik, aman, damai. Tuhan memberikan pemimpin yang tepat bagi kami. Dan biarlah kami semua diberikan kejelian dan kepekaan, hanya memilih seperti yang Tuhan tentukan bagi kami, dan bukan yang lain. Bapa, kalau hari-hari ini kami mendengar kejahatan di mana-mana, tapi kami percaya pemeliharaan, penyertaan, penyediaan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Umat Tuhan di Indonesia, juga di seluruh belahan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang karena satu dan lain hal tidak bisa beribadah bersama kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur, sekalipun dalam seluruh keberadaan kami boleh menemukan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami terus dikuatkan, kami terus ditopang dan ditolong. Kami juga berdoa memberkati semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan menjangkau beliau semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan sekarang hatimu kepada sorga. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah sekarang dengan iman sebelum engkau pulang segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya dan nanti pulanglah dengan berkat-berkat daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.